Jangan ngerasa sendirian, bukan kita saja yang muak dengan Israel, tapi warganya sendiri juga muak dengan Israel. Berita sekarang katanya Mas Ogi punya berita tentang warganya yang banyak, warga Israel yang memilih untuk pergi dari negara Israel. Gimana tuh Mas Ogi? Ya, benar sekali Bang Eka. Berita ini bukan diangkat oleh media di luar Israel. Justru balik-balik malah media Israel sendiri yang mengangkat beritanya. Di laman kita gazamedia.net, silakan baca, sebuah studi menyebutkan jumlah pemukim Israel yang kabur lebih banyak dibanding yang datang. Apa penyebabnya? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Ya, sebuah studi yang ditugaskan oleh parlemen Israel menemukan jumlah pemukim Israel yang meninggalkan wilayah itu lebih banyak daripada yang datang dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Middle East Eye, hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Ynet pada hari Rabu menunjukkan bahwa hampir setengah dari pemukim Israel telah meninggalkan wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat adalah anak muda dengan gelar pendidikan tinggi. Menurut laporan Ynet, sejak tahun 2022, 33,2% emigran atau memiliki gelar sarjana, 21% bersaing gelar magister, dan 3,7% gelar doktor. Lulusan di bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan fisika khususnya memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Studi tersebut juga menemukan bahwa 52% dari mereka yang kabur pada tahun 2024 adalah pemukim Israel kelahiran yang di wilayah tanah jajahan Palestina dibandingkan dengan 48% yang lahir di luar negeri. Gilad Karif, anggota Knesset dari Partai Demokrat, mengatakan kepada Ynet bahwa para ilmuwan dan pengusaha masa depan meninggalkan Israel dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada proporsi mereka dalam populasi. Ini merupakan ancaman berbahaya bagi masa depan Israel. Kalau kita lihat analisa dari berita ini, memang penyebab kaburnya para pemukim ilegal ini disebabkan ya pertama karena stresnya kondisi yang serba perang di sana, Bang Eka. Dan juga mereka dipaksa untuk mendukung apa program ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu di masa perang. Ya, kalau kita mungkin hidup seperti tekanan dengan ancaman rudal di kiri kanan kita ya juga ngeri-ngeri juga. Ya maksudnya semua orang kan pengen hidup nyaman dan tentram ya. Iya, betul. Tapi agak unik nih, saya kurang paham dengan bahasa pemukim ilegal. Nah, itu gimana sih maksudnya tuh? Apakah mendatangkan orang Yahudi ke Israel apa gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Sesuai diksinya Bang Eka. Kenapa kita sebut pemukim ilegal? Karena memang tidak ada negara disematkan Israel di atas wilayah Palestina. Makanya semua yang berasal dari luar, kalau kita lihat orang-orang Israel itu sendiri, mereka bukan kelahiran asli Israel loh. Kayak Benjamin Netanyahu saja kelahiran aslinya Polandia. Dan beberapa menterinya juga ada yang dari Hungaria, dari beberapa negara Eropa yang emigran, yang memang mereka eksodus ya saat itu perang dunia kedua ya kalau tidak salah, melarikan diri ke Palestina. Kan disebut pemukim ilegal. Jadi itu ya diksinya pemukim ilegal ya karena kasarnya kita tidak mengakui mereka lah ya. Dan lucu juga ternyata dia juga bukan asli orang Israel juga ya bahasanya gitu. Betul ya. Orang sekali. Polandia, ada Hungaria segala macam lah ya. Angin segar bagi saya maksudnya. Berarti kan ketika warganya aja sudah muak, apalagi kami yang sudah mencoba, tapi ini membuktikan bahwa Palestina ini adalah negara yang kuat ya. Nah, di situ juga kita melihat siapa yang punya tanah sebenarnya. Betul. Mereka. Warga Palestina, ya kita lihat keteguhan warga Gaza bagaimanapun. Bahkan kita lihat anak-anak, namutuhuna kata mereka. Kami siap mati di sini, kami siap gugur di sini. Nah, ya mungkin yang diajarkan oleh tanah leluhur kita juga, para pejuang kita, kemerdekaan itu memang mahal harganya. Warga Israel di Israel juga kabur. Tapi di negara lain juga diasingkan juga. Karena waktu itu sempat ada video viral di restoran Thailand. Iya. Zionis, kamu tidak boleh masuk, silakan pergi Israel. Jadi susah banget ya maksudnya. Gua di negara kasarnya dia ngakui, gua pengen di Israel, tapi ternyata muak, gua pindah lagi ke jalan-jalan lah ya. Iya. Tapi dia ditolak juga gitu. Jadi tidak ada tempat untuk mereka sebenarnya gitu kan. Nah, gitulah resiko ketika pelaku genosida. Ya, ditampilkan bahkan di layar 24 jam ya orang akan men-tracking kemana mereka. Betul. Intinya stigma yang sudah melekat di kamu adalah seorang negara penjajah ya akan kemanapun. Betul. Pasti akan kamu adalah seorang termasuk antek-antek asing ya.
Nah, justru kita sekarang melihat mengkritik nih bagaimana beberapa belakangan ini lihat adanya IDF bahkan ya yang pergi berliburan ke Indonesia. Ada. Nah, Waduh, ini saya juga nggak tahu lagi. nih mudah-mudahan dari video ini bisa kita sampaikan juga ya. Perlu diantisipasi nih orang-orang Israel yang pergi liburan ke sini tiba-tiba mereka mempropagandakan seolah-olah Israel itu ya negara ini damai, pelan mereka sendiri pelaku genosida gitu mereka. Mudah-mudahan sih Mas Ogi ya, sudah banyak lah yang paham tentang Palestina ya. Menurut saya lagi-lagi kita memang harus banyak mengedukasi tentang cerita kebenaran Palestina ini ya. Karena faktanya Mas Ogi, faktanya ini benar-benar fakta. Teman-teman saya juga banyak yang acuh tak acuh juga ditanyain Palestina juga tidak banyak yang tahu juga dan tidak banyak ya udah, just ya udah gitu. Jadi memang edukasi tentang kemerdekaan Palestina itu ya harus banyak juga digencarkan ya, khususnya buat anak-anak muda. Ya mungkin saya banyak tahu juga karena bergelut dengan Mas Ogi juga, jadi banyak insight lah ya, oh tidak seperti ini loh. Makanya adanya lini masa ini kita saling berdiskusi. Bagaimana sih fakta yang terjadi itu seperti apa. Dan yang ini, tadi Thailand. Ini yang baru terjadi Piala Dunia ini nih. Jadi ada salah satu media Israel lagi wawancara tentang ISOSPEED. Thank you so much, Speed. You know, we are a channel from Israel where everyone loves you a lot in Israel. And you have something to say to them? To who? To Israel. So we're appreciate all my fans there and thank y'all. Yeah, man, appreciate you so much. Thank you so much. Seva Friends. Kita lagi-lagi tidak berbicara agama dan rasnya ya. Tapi dia ketika bagaimana si reporter itu kurang lebih bertanya gini. ISOSPEED, saya dari media Israel, banyak pendukungmu, banyak penggemarmu di negara kami, apa yang akan kamu samakan? Oh, saya luar biasa, terima kasih kamu sudah mendukung saya. Tapi di endingnya di plot twist itu people friends gitu kan. Thank you so much. Seva Friends. Jadi dia tidak berbicara Israel juga ya. Ada seseorang yang berimpact besar ketika menyuarakan itu, impactnya mungkin akan besar juga, betul kan ya? Betul sekali, influencer. Sesuai namanya, influencer mempengaruhi Bang Eka. Jadi pernyataan ISOSPEED seperti itu ya, narasi-narasi bahkan di Instagram kita lihat sekarang orang ketika mewawancari Israel atau Palestina mereka jawabnya. Gitu. Mereka udah mendukung support Palestina. Ya muak sih Mas Ogi ya. Jadi itu ya sahabat INH, berita kali ini kita membawakan, jadi jangan berkecil hati, jangan kok ini Israel masih gini-gini aja ya. Jangankan kita, jangankan dunia, warganya sendiri aja kabur dari negaranya sendiri. Jadi sangat lucu ya. Nah, untuk berita selengkapnya bisa dicek di gajahmedia.net, bisa juga join channelnya di gajahmedia.net juga ya. Follow juga media sosialnya gajahmedia.net dan follow juga media sosial INH di INH for Humanity. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang warga Israel yang kabur dari negaranya sendiri? Assalamualaikum.